Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kami telah tiba di Pulau Gili Trawangan. Bisa Anda saksikan. Selamat datang di Gili Trawangan ya, yaitu pulau wisata di Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sebagaimana yang saya informasikan sebelumnya bahwa di sini ada 3 gili pemirsa, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Gili itu artinya pulau kecil. Namun yang paling luas di sini, yang paling ramai adalah Gili Trawangan. Populasi penduduk di sini sekitar 800. Kemudian fasilitas di sini lebih lengkap. Ini kapal-kapal yang mulai berlabuh, termasuk penumpang yang datang dari pelabuhan Bangsal tadi sudah tiba di Pulau Gili Trawangan ini. Halo Pak Natsir. Nah, bisa pemirsa saksikan di sini banyak sekali toko, kemudian juga baik itu kuliner maupun kafe begitu ya. Yang juga ada toko maupun oleh-oleh gitu di Pulau Gili Trawangan ini. Terlihat para pengunjung sudah mulai mendarat atau berlabuh begitu di Pulau Gili Trawangan. Dan bisa pemirsa saksikan di sini ada beberapa fasilitas. Ada ini sepeda ayuh ini pemirsa ya, sepeda ontel kalau di Jawa, yang bisa dinikmati wisatawan. Selain juga ada fasilitas berupa diving, menyelam maupun snorkeling. Kemudian juga ada Cidomo, dan bisa pemirsa saksikan di sini tidak hanya wisatawan domestik. Nah, Ibu, ada juga wisatawan dari mancanegara begitu yang juga berkunjung ke Pulau Gili Trawangan ini. Pulau ini memiliki luas yaitu 3 kali 2 km ya. Jadi relatif lumayan lah ya. Panjang 3 km, kemudian lebar 2 km. Nah, pemirsa, ini Pulau Gili Trawangan. Lah ini namanya Cidomo pemirsa. Cidomo itu Cikak Dokar Motor. Nah, wah, hari ini anak. Dia kan guide. banyak sekali pada pagi hari ini wisatawan yang datang. Dan pemirsa, perlu saya informasikan saat ini pada hari Sabtu, yaitu tanggal 16 Juli tahun 2022 Masehi. Kemudian untuk waktu saat ini menunjukkan pukul 9:48 waktu Indonesia Tengah atau WITA. Nah, di sini kalau diperhatikan fasilitas yang ada di Pulau Gili Trawangan ini cukup lengkap sekali. Ada toilet di sini pemirsa. Nah, nggih Pak. Kemudian juga ada potong rambut ini, barbershop ini ya. Di banyak tempat ada ini barbershop ini. Kemudian juga ada anjungan tunai mandiri ATM pemirsa, atau automatic teller mesin bagi Anda yang ingin narik uang. Nah, kemudian juga kafe. Nah, banyak sekali wisatawan yang datang. Memang Gili Trawangan ini sudah terkenal sekali sebagai destinasi wisata pulau yang ada di utara Pulau Lombok. Namun secara geografis Pulau Gili Trawangan ini adalah wilayah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, ini namanya Cidomo pemirsa. Cikak Dokar Motor, Kabupaten Lombok Utara. Nah, bisa Anda saksikan. Nah, cikar itu kalau di Jawa itu ditarik dengan sapi, kalau dokar itu ya andong, sado, delman yang ditarik dengan kuda. Kemudian kalau motor sebenarnya terminologinya yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin pemirsa. Tapi ini kan mesin apa ini? Mesin kuda pemirsa. Bahan bakarnya bukan bensin, pertalit ataupun pertamax premium, tapi bahan bakarnya rumput pemirsa ya. Nah, ini ada sepeda ontel, sepeda ayuh pemirsa. Fasilitas yang ada di Pulau Gili Trawangan yang bisa
dinikmati wisatawan. Ini rent bikes, jadi disewakan pemirsa ya, untuk berkeliling menikmati Pulau Gili Trawangan yang saya sebutkan tadi, memiliki luas yaitu 3 panjang kali lebar, yaitu 3 kali 2 km. Nah, ini ada wisatawan mancanegara. Nah, ini ada beberapa fasilitas juga untuk foto. Ini apa ini? Gili Prewedding ya, untuk foto-foto prewedding ini, private ya. Ada kafe. Kita dalam perjalanan ini dipandu oleh pemandu wisata pemirsa ya, dari biro, kemudian kita diarahkan, kita ikuti saja kemana ini. Nah, bisa Anda saksikan ini bagaimana suasana pagi hari di Pulau Gili Trawangan ya. Kita naik ke atas trotoar atau pedestrian. Nah, ini terlihat pantai. Nah, halo. Nah, banyak sekali pemirsa turis mancanegara di sini ya. Nah, ini ada dokar membawa semen pemirsa ya, untuk bahan bangunan tentunya ini. Kalau sudah semen ini bukan bahan makanan artinya. Nah, ini suasana di Pulau Gili Trawangan pemirsa. Jadi Gili yang paling ramai ini Gili Trawangan ini dibanding dua Gili yang lain, yaitu Gili Meno dan Gili Air, karena di sini fasilitasnya lengkap. Kemudian juga memang para wisatawan biasanya terfokus ke Pulau Gili Trawangan ini dibanding Gili Meno dan Gili Air. Dan bisa dilihat banyak sekali wisatawan yang berlabuh di pulau ini pemirsa. Itu kapal-kapal itu berbendera merah putih pemirsa. Ini wilayah Indonesia, masih luas sekali negara kita ini ternyata. Nah, kalau Anda berwisata sendiri tentu lebih free, lebih bebas pemirsa. Tapi kalau rombongan tentu kita harus patuh kepada kepala rombongan, karena memang kita harus mengikuti petunjuk, aturan, kemudian juga schedule waktu yang sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa seenaknya sendiri begitu. Nah, mungkin saya bisa melakukan wawancara terhadap salah satu pengunjung pemirsa. Permisi Mas, dengan Mas siapa ini? Ahmed. Mas Ahmed, dari mana Mas Ahmed? Saya dari Malang. Oh, dari Malang. Iya. Berapa kali ke Pulau Gili Trawangan Mas? Sudah 2 kali. Oh, 2 kali ya, luar biasa. Berarti sudah banyak itu. Kalau bahasa Inggris 2 itu sudah banyak. Iya. Kalau bahasa Arab baru 3 itu banyak. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai tempat wisata Gili Trawangan ini Mas? Bikin lapar. Oh, bikin lapar ya. Iya. Tapi memang kalau melihat perut Anda ini suka lapar ini. Nah, kemudian Mas Herli, kira-kira menurut Mas Herli apa yang kurang di sini ini? Yang kurang sebenarnya lebih ke ini sih, Bang. Saya kurang tahu ya lebih lanjutnya, tapi oh iya. Lokasi snorkelingnya sih. Untuk snorkelingnya ya. Oh, fasilitasnya atau tempatnya yang lebih ke konservasi untuk snorkeling. Oh gitu. Tapi ini Mas Herli, pertanyaan terakhir mungkin ini ya. Untuk kesan Anda apa selama di sini, baik kunjungan yang pertama maupun saat ini itu? Pengen balik terus. Oh ya, jadi memang ini ya, ketagihan ya. Oh, jadi yang membuat ketagihan bukan hanya zat aditif, tapi tempat wisata pun membuat orang ketagihan. 1 kali datang ingin 2 kali, 2 kali datang ingin 3 kali, 3 kali datang ingin 4 kali, dan seterusnya 1 juta kali. Nah, terima kasih Pak Herli, sehat selalu. Nah, kita ikuti petunjuk pemirsa ya. Jadi para wisatawan yang datang sekarang ada yang duduk-duduk begini untuk beristirahat sejenak di bibir pantai Pulau Gili Trawangan ya. Sekali lagi pulaunya ini sangat eksotis, sangat indah sekali. Kemudian juga pemirsa bisa saksikan untuk jalannya yaitu paving pemirsa ya. Artinya bukan aspal. Kalau aspal mungkin ya lumayan juga membawa aspal ke sini sama slendernya lewat laut ini ya, Mas Agus ya. Nah, itu namanya Cidomo sekali lagi pemirsa, yaitu cikar dokar motor. Padahal sekali lagi Cidomo itu, kalau cikar itu kan ditarik dengan sapi kalau di Jawa. Dokar itu ya ditarik kuda memang ya.
Kemudian kalau motor ditarik dengan mesin. Nah, ini ada toko pemirsa Gilimat ya. Wah, ini bannya besar sekali pemirsa. Nah, ini kelihatannya, wah, pemirsa, jangan heran pemirsa dengan situasi di sini karena ini tempat wisata ya, tourism place ya. Makan lirih lah ya, tempat wisata pemirsa. Jadi ada beberapa wisatawan mungkin yang tidak mengenakan pakaian karena memang untuk menyelam ya, karena ini wisata bahari, wisata laut. Nah, bapak-bapak ini memandu kita pemirsa ya. Wah, luar biasa. Nah, ini sudah mulai berdatangan sekali ya. Para wisatawan semakin banyak sekali, semakin siang Pulau Gili Trawangan ini semakin rame. Nah, pemirsa, ini fasilitas jalannya paving ya. Oh, monggo. Nah, pemirsa, ini ada tawaran dari pihak pengelola wisata untuk wisatawan yang datang, barangkali ada yang ingin melakukan snorkeling, jadi menggunakan pelampung kemudian terjun ke laut ya. Itu apa namanya ya, karena menggunakan pelampung mengambang pemirsa walaupun tidak bisa berenang, jadi menikmati air secara langsung, air laut ya. Apakah saya snorkeling? Sebentar pemirsa, melihat situasi dan kondisi, dan juga memang ada beberapa pertimbangan ya sebelum melakukan snorkeling tentunya, sehingga sebenarnya hal ini bebas, tidak ada paksaan, mau snorkeling atau tidak itu terserah wisatawan ya. Karena itu merupakan opsi. Seandainya tidak snorkeling, para wisatawan ya atau berendam di laut juga bisa jalan-jalan, misalnya menyewa sepeda, ada rental sepeda tadi pemirsa, kemudian naik Cidomo tadi, Cikar Dokar Motor itu. Nah, permisi, tadi saya mungkin wawancara yang kedua. Pak siapa ini? Pak Zainul siapa nama lengkapnya Pak? Zainul Arifin. Dari mana Pak? Dari Malang. Oh, itu Jawa Timur ya? Oh iya. Kapan datang di Lombok Pak? Kemarin. Oh kemarin. Terus dari Lombok tadi berlayar ke sini ya, atau menuju ke sini. Berapa kali Pak Zainul ke Gili Trawangan? Baru sekali atau sudah berkali-kali? Baru sekali. Oh baru sekali. Nah, ketika sekali tentu ada kesan pertama. Jadi kesannya apa ini? Good, gitu aja. Hanya satu kata pemirsa. Beliau memang irit bicara ini, hanya good, ya kan, bagus, api, ya kan. Nah, banyak sekali turis. Terima kasih Pak Zainul, semoga menyenangkan, sehat-sehat selalu. Ya, nah, banyak sekali pemirsa turis mancanegara, ya. Karena kita baru datang, kita menyesuaikan apakah nanti ada yang snorkeling atau menikmati Cidomo, naik kuda atau menikmati kuliner ya. Di sini ada warung makan ini. Nah, ada juga toko ini pemirsa yang menyediakan kebutuhan sehari-hari tentunya ya. Nah, ini Cidomo pemirsa, Cikar Dokar Motor. Nah, ini. Nah, pemirsa, ini salah satu wisatawan, ada topinya ini, sirkuit Mandalika Lombok. Nah, ini juga masih dalam wilayah Nusa Tenggara Barat. Kelihatannya beliaunya dari sirkuit Mandalika yang terkenal itu pemirsa, kemarin yang dipakai MotoGP itu. Nah, menyenangkan Pak ya, sehat-sehat selalu Pak. MotoGP yang dari stainless yang dipakai Pak Jokowi sebentar. Oh gitu Pak. Malam-malam. Oh iya. Ini Bapak mau snorkeling atau tidak kira-kira? Kelihatannya tidak. Karena airnya asin. Oh betul, dari dulu itu Pak, kalau air laut itu asin, nggak manis Pak. Kalau manis dirubung semut nanti Bapak. Ya. Bapak asli sini? Ya.
dengan Bapak siapa? Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, seperti nama pahlawan nasional pemirsa, pahlawan revolusi yang namanya dibuat bandar udara di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pak Ahmad Yani lahir di Gili Trawangan sini? Enggak, kan saya yang jadi agennya untuk ini. Oh iya. Bapak kelahiran mana Pak Yani? Bima. Oh Bima pemirsa, di Pulau Sumbawa. Ya, tinggal di sini. Tinggal di Lombok. Ya, sudah dari sejak tahun 94. 1994 sudah cukup lama pemirsa, ya, semenjak masa Presiden Soeharto ini. Ya, benar. Pak Ahmad Yani karena sudah pekerjaan sehari-hari, tentu suka dukanya apa Pak Yani? Kalau untuk sementara ini karena ada COVID, ada ini, makanya kita terus terang aja banyak dukanya daripada sukanya. Oh gitu Pak ya, agak lesu Pak ya. Lesu. Memang dunia ini pemirsa ada suka ada duka. Terus ini Pak Yani, sekarang kan sudah mulai agak longgar ini COVID ini. Artinya alhamdulillah wisatawan sudah mulai ramai sekali, sehingga secara langsung juga mudah-mudahan Pak Yani ini juga potensi ekonomi maupun perekonomian di sini mulai berjalan lagi begitu, bahkan mungkin meningkat begitu. Apa harapan Pak Yani mungkin yang bisa disampaikan ke pemirsa ini? Harapan kita ya semoga apa yang menjadi ini jadi supaya masyarakat Pulau Lombok ini bisa meningkat ya. Masyarakat di luar daerah tuh bisa untuk berkunjung ke sini lah begitu. Artinya pemirsa, beliau berharap Pak Yani, para wisatawan dari berbagai daerah bahkan juga mancanegara untuk datang ke Lombok rame-rame, ya khususnya di Pulau Gili Trawangan ini, di mana ini nanti bisa meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat di Pulau Lombok khususnya dan Pulau Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Terima kasih Pak Ahmad Yani atas waktunya, sehat selalu Bapak ya. Siapa Pak? Saya Muhammad Lutfi Pak. Oke. Dari Malang juga. Iya, terima kasih Pak Yani. Beliau namanya seperti pahlawan nasional pemirsa, Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini para wisatawan yang sudah siap untuk snorkeling tapi harus mendaftar dulu pemirsa. Maka diharapkan untuk segera ganti pakaian, kemudian berendam di laut, kemudian juga tentunya memakai pelampung karena ini safety standar keamanan. Nah, bisa pemirsa saksikan semakin siang Pulau Gili Trawangan ini semakin rame ya. Tidak mengenal usia pemirsa, ini memang wisata laut ini atau wisata bahari ini salah satu daya tarik. Lah ini ada Bapak Tugino ini. Ya. Iya. Permisi Bapak, bisa minta waktunya sebentar? Oh, silakan. Pak Tugino dari yayasan. Oh, nggih. Iya. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang pemirsa. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, panjang umur, kemudian sejahtera dan kebahagiaan pemirsa. Amin. Bapak berapa kali ke Pulau Gili Trawangan? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali Pak. Kesannya Pak dari ketiga kali kunjungan itu yang paling berkesan yang mana Pak? Ya sekarang ini karena bersama-sama dengan seluruh keluarga besar FEB gitu. Unmer Malang. Unmer Malang. Sebelumnya tidak bersama-sama Pak? Tidak bersama-sama. Hanya dengan keluarga mungkin? Keluarga sama teman-teman dari Adong Properti. Oh, iya, properti perumahan Pak ya, perusahaan pengembang ya. Oh, yang satu dengan dana pensiun. Oh, dana pensiun Dapen. Ya, Dapen. Oh, inje. Ya. Kemudian mungkin harapan Bapak Pak untuk wisatawan dari FEB ini seperti apa ini? Ya, mudah-mudahan dengan wisata ini. Ini memberikan penyegaran kepada teman-teman semuanya sehingga nanti kembali ke kampus kita melaksanakan tugas dengan baik. Pakai kaos FEB ini juga merupakan promosi bagi kita semuanya kepada masyarakat dunia luar. Iya. Supaya FEB Unmer Malang khususnya, Unmer pada umumnya lebih dikenal masyarakat. Betul, sehingga berbondong-bondong untuk mendaftar, menimba ilmu di
kampus ini. Karena banyak mahasiswa kita juga yang dari Lombok, Sumba, Sumbawa. Betul Pak, betul, ya, betul. gitu. Artinya dari seluruh penjuru tanah air. Ya, karena saya dengar Pak, kampus Unmar Malang ini miniatur Indonesia Pak. Artinya semua suku, agama, etnis, kemudian bahasa juga ada di sana semua. Artinya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ini ada di kampus Unmar Malang Pak. Betul, betul. Ya. Mungkin yang terakhir yang mau disampaikan ke pemirsa Pak, ya, secara umum kita semuanya dalam rombongan diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah SWT, semuanya sehat. Amin. Tanah air ke Malang juga dengan semangat yang baru, senang, bugar, dan sebagainya. Amin. Terima kasih Bapak Haji Tugiono Soekarno, sehat selalu. Terima kasih atas wawancaranya. Dan pemirsa, saya kembali mengajak Anda untuk menikmati suasana di sini. Jadi bagi Anda yang tidak snorkeling, tidak mau berbahasa-basahan atau malas berbahasa-basahan, apalagi kalau berbahasa-basahan nanti harus mandi kemudian cuci pakaian pemirsa. Tentu ribet kalau wisatawan yang tidak suka ribet ya. Nah, maka bisa menikmati yang kering-kering pemirsa. Nah, seperti ini pemirsa. Ini ada rental sepeda yang bisa dinikmati oleh wisatawan bagi yang tidak snorkeling untuk berkeliling menikmati keindahan dari Pulau Gili Trawangan ini. Nanti saya ajak pemirsa juga untuk bersepeda ya, karena memang ini adalah pilihan. Ada yang naik kuda tadi, kemudian bersepeda, ada yang snorkeling, ada yang mungkin beristirahat begitu. Itu terserah wisatawan, karena memang namanya wisata itu harus menyenangkan. Jadi tidak ada paksaan pemirsa. Nah, ini terlihat banyak pohon. Ini pohon apa Pak ini Pak? Cemara. Nah, banyak pohon cemara pemirsa ya. Di sini di kanan kiri ini di pinggir bibir pantai ini banyak pohon cemara yang menambah suasana itu rindang dan sejuk. Tentunya membuat wisatawan nyaman tentunya. Sekali lagi di sini tidak hanya wisatawan domestik, banyak sekali wisatawan mancanegara pemirsa. Mohon maaf jangan heran karena ini memang wisata bahari ya. Pohon cemara. Jadi seperti lagu itu pemirsa ya. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, sementara begitu pemirsa yang bisa saya laporkan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi Anda yang belum pernah berkunjung ke Pulau Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Saya doakan untuk berkunjung ke sini karena memang banyak sekali tempat-tempat wisata bagus di Indonesia yang harus dikunjungi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.